Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Muhammad. Begini Bu ya, tentang badal haji. Apabila ada seseorang yang sudah setor haji, namun qadarullah dia wafat sebelum mendapatkan kesempatan untuk ibadah haji. Pertanyaannya, apakah uang itu boleh diambil oleh ahli warisnya tanpa membadalkan si mayit? Karena dianggap si mayit sudah mendapatkan niat ibadah haji. Atau uang itu tetap harus digunakan untuk badal haji bagi si mayit, atau ada pilihan yang ketiganya, uang itu diteruskan oleh keluarga si mayit untuk melaksanakan ibadah haji tanpa membadalkan si mayit. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang wajib dibadalkan dalam haji adalah orang yang masa hidupnya sudah menjadi orang yang wajib melaksanakan haji dan punya peninggalan yang cukup untuk membadalkannya. Bukan urusan Anda sudah daftar atau belum daftar, bukan urusan itu. Sudah daftar utangnya banyak, habis juga utangnya, nggak wajib. Bukan urusan mendaftar atau belum mendaftar, bukan. Saya daftar misalnya, pengen haji, memang saya tidak punya apa-apa, duit nggak punya, ini nggak apa, hanya punya utang, saya aja daftar haji, memaksain daftar haji dan sebagainya. Tentunya sudah benar daftar haji, semoga panjang umur lah, ini sebagai contoh, nyontohkan orang nggak enak, orang nggak mau dibikin contoh. Sudah ini terkumpul 60 juta daftar haji, utang saya 70 juta. Nah, meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, berarti dia memang belum wajib haji dia. Berarti apa? Ya nggak perlu dia potong untuk dihajikan. Jadi permasalahan bukan dia sudah daftar atau belum, permasalahannya apakah dia sudah menjadi wajib haji atau belum. Kebalikannya, dia belum pernah daftar, punya rumah, punya peninggalan, berarti kan dia adalah orang yang seharusnya wajib haji, cuman belum sempat daftar dan sebelum sempat haji, maka harta tidak boleh dibagi kecuali sudah dipotong untuk menghajikannya. Seperti itu. Dilihat dulu orangnya tadi. Kalau orangnya memang wah rumah sudah punya ada dan memang sudah cukup anaknya dan memang secara umum memang sudah wajib haji, hartanya harta yang lebih untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan seterusnya, berarti dia sudah wajib haji. Meninggal dunia, maka harus dibadalkan. Nah, ini seperti itu permasalahannya. Jangan langsung dipaksa harus diterusin. Ntar dulu dong, dia nyungsep sebelum meninggal pun masuk rumah sakit, ngutang banyak dan sebagainya, ya kan? Belum wajib haji, sepanjang hidupnya belum sempat kaya, merasa menjadi pernah wajib haji itu adalah bisa saja, yang penting sepanjang kehidupannya. Sepanjang kehidupannya, bukan harus menjelang mati. Misalnya di tahun 10 tahun yang lalu dia sempat kaya, setahun 2 tahun kaya dia, seharusnya haji cuma belum daftar haji, marat nyungsep melarat. Melarat berarti tercatat dia sudah pernah wajib haji. Selagi sudah pernah wajib haji, punya peninggalan, nggak boleh dibagi kecuali dipotong untuk haji, karena dia pernah wajib haji. Tapi biarpun dia sudah daftar, memang selama ini nggak pernah jadi orang kaya yang cukup haji, punya tabungan itu karena rajinnya nabung, meninggal dunia punya utang, punya ini, maka karena dia tidak wajib haji, maka tidak perlu dipotong. Kalau potong sukarela dari ahli warisnya, kalau enggak malah nggak boleh. Jangan langsung dikeluarkan. Wah, ini kan sudah daftar. Orangnya nggak mampu, dari dulu fakir, dia nyungsep, hidupnya pas-pasan banget, rumah juga nggak ada, ngontrak ini itu, nggak perlu dihajikan. Baik, di saat terbukti dia memang pernah menjadi kaya atau memang itu adalah memang cukup, sehingga memang betul dia sudah wajib haji dan mendaftarkannya, lalu meninggal dunia, atau sama modelnya, yang jelas pernah wajib haji dan ini sudah daftar. Yang kedua, tidak pernah daftar haji tapi punya banyak duit, berarti sudah pernah wajib haji, mati. Dua-duanya sama, harus dihajikan. Dari apa? Dipotong dari hartanya. Caranya terserah, suka-suka ahli warisnya.
Apakah dari yang sudah didaftarkan dilanjutkan? Sah. Atau ngirim saja batal, mungkin lebih ekonomis itu. Sebab kalau memberangkatkan jadi 60 juta. Tapi kalau hanya mengirim membayar batal, anak mahasiswa yang sekolah di Yaman sana cuma $600, ya sudah, atau 10 jutaan. Bebas, yang penting harus dibadalkan. Barangkali sebagai tanda, sebagai perhatian pada keluarganya, kaya amat sih enggak sih, cuman cukup, cuman ya menguntungkan bagi yang ditinggal kalau seandainya tidak harus digantikan orang haji langsung, pakai bayar lewat jasa, cuma $600, 10 juta. Lakukan itu sudah cukup. Selebihnya dibagi ahli warisnya. Seperti itu. Jadi apakah dilanjutkan? Dilihat. Kalau memang ahli warisnya juga memang sudah orang-orang cukup, kemudian nggak bakal mempermasalahkan, maka bisa salah satu yang diberangkatkan untuk melanjutkan, dengan catatan yang akan menjadi batal harus orang yang sudah pernah haji. Itu saja sebetulnya. Tapi bisa jadi dalam sebuah rumah itu bisa jadi nggak enak. Masa bapaknya meninggal dunia sudah daftar haji, mau dilanjutkan, yang lanjutkan kan harus sudah pernah haji. Anaknya 2, 3, 1, 2, 3. Yang pernah haji 1, yang paling kaya, masa dia haji lagi? Enak aja, saya belum haji. Sementara dia nggak boleh jadi batal karena dia belum haji. Nah, ini harus jadi pertimbangan untuk keakraban dalam rumah tangga. Ya sudah, kalau begitu ya terserah bagaimana. Mungkin adik-adik nyetujui abang, ya sudah. Nah mungkin sebagai abangnya orang kaya, sudahlah dek, ya kursinya abah nanti saya pakai, cuman saya bagi hadiah buat kalian 20 juta dek. Biasa aja. Artinya menjaga yang lain juga perlu, bukan serta-merta harus dilanjutkan. Enggak. Yang penting adalah harus dihajikan dari harta tersebut untuk dengan cara dibatalkan. Yang membadali bisa saja dari ahli warisnya, bisa saja orang lain, bisa saja meneruskan dari sudah didaftarkan kalau membayar duitnya, bisa saja membayar kepada orang yang akan menghajikan dari mahasiswa lebih murah lagi, sehingga selebihnya bisa dipakai gunakan untuk dibagi oleh ahli warisnya. Seperti itu. Nah, jadi kembali kepada hakikatnya, apakah dia sudah wajib haji atau belum. Kalau belum wajib haji ya nggak perlu dilanjutkan. Kalau memang sudah wajib haji maka dibatalkan. Ada yang membadali, bisa saja dilanjutkan dari pendaftaran yang ada, bisa saja dengan cara, jadi boleh memilih, bisa saja dengan cara membayar jasa kepada orang yang bakal membayar atau membayar orang yang akan membadalinya, baik yang sudah di sana atau dari sini, sama, sah, boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah keindahan dan menyesuaikan keadaan keluarganya supaya tetap damai, akrab, indah. Allah a'lam bissawab.